Anda kan sebagai warga nih. Ya. Saya kan RW yang baru terpilih. Promosi jadi RW. Ya dari RT jadi masuk ke RW. Nah saya pengen beli rumah Mas. Ini mesti introspeksi ya. Kok? Apa yang sudah Mas Coki beri pada masyarakat, mereka puas nggak dengan kinerja Mas Coki? Kalau puas ya oke-oke saja. Ya ini saya beli rumah juga untuk kepentingan warga. Rumah saya kan tipe 36. Ya. Karena saya RW, saya gedein biar open house jadi tipe 120 gitu loh. Saya kebetulan ada temen jual tipe 120, Ada? separuh harga. Di bawah NJOP? Iya. 120 kali berapa ukurannya? Ukurannya 120 kali 1. Kali 1. Itu mah gerobak sodor namanya Tapi tuh. kan murah. Iya. Bisa beli langsung. Ini saya udah terlalu hubungin Medianto. Si Medianto tuh menghubung saya. Kenapa nggak langsung aja? Nggak Harga enak lebih lah. Medianto tuh pendukung saya waktu saya kampanye RW. bagi-bagi rezeki. Mm-mm. Ya silakan aja. Kalau menurut saya sih lebih bagus enak langsung. Budi lah. Ya, coba kita panggil Ini pemiliknya. saya udah tertarik sama rumah ini nih. Si Mbak Caca ini kayaknya kalau Ya nggak si salah Caca Petralita ini. Karena dia mau jual rumah, kalau berkenan juga mau jadi istrinya. Nah, saya beli rumah dapat istri. Coba enak panggil kan? aja. Caca. Nah, ini orangnya. Emang Siapa? bener beli rumah dapat istri. Ada di sana, tapi bukan saya. Oh ya. Iya, kalau saya mau beli rumah mah dapat rumah lagi. Ini mau langsung kepala penghubung enak ya, Bu? Apa ya, kalau kita bagi-bagi rezeki kayaknya pakai penghubung lah ya, biar ada bagi-bagi hasil gitu. Jadi bagi rezeki buat maklar juga pasti. Tapi berbahaya kalau misalnya maklar migas. Nah, itu kemudian disorot untuk Indonesia saat ini. Boleh. Tapi pemirsa, kalau kita sekarang hari ini bahasnya agak sedikit berat. Kita akan membahas apa yang kemudian terjadi, fenomena yang terjadi saat ini di Indonesia. Bagaimana faktanya bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi JK ini semakin tinggi, sekitar 48,5%. Kita akan melihat bagaimana kemudian di sini ada di layar Anda bahwa kinerja pemerintahan Jokowi JK sedikit merasa bahwa 48,5% tidak puas terhadap pemerintahan Jokowi JK. Sehingga kemudian reshuffle kabinet menjadi salah satu alternatif. Ini yang pertama sekali akan dibahas di Respon pada malam hari ini. Pemirsa, sudah ada narasumber saya yang sudah kompeten di bidangnya. Ada Pak Fuad Bawazir. Selamat malam sebagai seorang ekonom di sini kapasitasnya. Sekali lagi, Prof. Cipta Lesmana, kita akan kritik-kritik santai ya pastinya dan ada masukan pastinya. Dan dari segi yang akan nanti memihak masyarakat seperti apa nanti akan melihat permasalahan yang ada di Indonesia, Mbak Ridwan Saidi. Pertama sekali pasti saya ingin bagaimana kemudian seorang ekonom melihat kondisi perekonomian Indonesia. Pak Fuad melihat seperti apa sih? Sudah jadi pengetahuan umum ya selama paling tidak 10 tahun terakhir ini ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi ya itu digerakkan oleh konsumsi. Ya, tidak begitu kuat oleh investasi ataupun apa, konsumsi itu udah data statistik BPS dan sebagainya begitu. Nah, konsumsinya ini kekuatan pertumbuhan ekonomi itu terusik atau diusik. Yang mengusik itu sadar apa tidak sadar, tentunya sadar adalah pemerintah sendiri. Karena konsumsinya ini terusik, maka berarti konsumen kan yang terganggu ini, artinya konsumen kemudian daya belinya menurun. Karena daya beli konsumen menurun, pasar jadi sepi. Jadi produksi-produksi menurun, mungkin juga akan lebih banyak pengangguran lagi. Akibatnya itulah pertumbuhan ekonomi yang kita tahu sekarang lagi sedang geger, pertumbuhan ekonominya turun rendah menjadi 4,7 kan. Padahal tadi dijanjikan nanti tahun 15 pertumbuhan ekonomi akan naik. Ini di tengah-tengah turun begini pemerintah pun masih ribut. Nanti pertumbuhan tahun 16 akan naik 5,8 sampai 6,2. Sekarang aja yang di depan mata lagi hancur begini kan ya. Masih ngibul untuk yang akan datang. Jadi, nah kenapa itu turun masalahnya kan? Kenapa pemerintah memukul justru kekuatan ekonomi itu sendiri yang ada di situ? Yang paling terpukul itu papan bawah karena apa? Pemerintah memulai dengan menaikkan BBM, menaikkan TDL, menaikkan ongkos transportasi publik, yang kemudian diikuti mengangkat harga-harga yang lain. Akibat harga-harga naik itu yang kita kenal dengan inflasi, maka penghasilan real orang bawah terutama itu turun. Padahal ini adalah kekuatannya daya beli itu untuk mendongkrak perekonomian, konsumsi turun. Nah di situ kita rasakan kok pasar sepi ya, orang jualan itu kalau kita perhatikan betul ya. Saya melihat dengan nyata kepala. Orang jualan itu nasi goreng, kalau malam mie goreng yang keliling-keliling menurun. Pasar-pasar Tanah Abang itu sepi dan seterusnya. Itu penjualan yang bikin daster, garmen, baju apa semua itu juga sepi semua. Pasar Tanah Abang sampai hari gini ini mau puasa nih sepi. Jadi memang benar-benar angka statistik yang dikeluarkan BPS pertumbuhan turun itu terasa betul di pasar.
Baik, tapi Pak Fuad sebenarnya kalau dari yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi JK dengan memilih menteri-menteri ekonominya, sebenarnya awalnya kebijakan-kebijakan dilakukan diharapkan menjadi solusi. Ini kebijakan-kebijakan tadi itu yang mungkin tidak diperhitungkan, tidak dikalkulasi, terlalu mendadak, itu pukulannya itu seketika terasa. Dak, langsung pasar itu sepi, orang langsung pada kelabakan, gak bisa pada belanja. Mahasiswa-mahasiswa itu juga mungkin mulai kesulitan atau dikurangi kiriman uangnya dari para orang tua. Nah, karena adanya gangguan pada perekonomian seperti ini, inflasi, makanya kurs itu tentu ada masalah-masalah ekspor yang tertekan segala macam ya. Tetapi yang jelas karena inflasi, dolar bilang dong orang yang punya dolar, gua nggak mau lagi sekarang dihargai 10.000 1 dolar. Nilai rupiah lu udah turun, merosot begitu, apa-apa mahal. Saya minta naik harga dolar. Nah, itulah dolar sampai 13.000 itu ya. Itu biar rakyat kecil gampang paham. Ini kan barang kita banyak yang dari import. Ya. Karena itu ini ikut membantu lagi, namanya itu imported inflation. Barang-barang yang kita beli dari luar negeri pakai dolar, di dalam negeri tambah naik lagi. Tambah naik-naik dari barang-barang yang tadinya sudah didorong naiknya oleh pemerintah, naikin itu harga BBM bolak-balik segala macam itu. Jadi timingnya itu sangat salah. Nah, karena kekuatan atau ruh perekonomian atau pertumbuhan itu sendiri yang langsung ditampar ya oleh kebijakan-kebijakan pemerintah, maka dia langsung terseok, langsung pertumbuhan menurun. Sementara itu anggaran pemerintah sampai sekarang pada belum cair. Pak Cip, kalau melihat kita tidak ingin ya pada saat kemudian menterinya dikritik, kemudian yang kemudian muncul bukan kinerja yang baik, tapi kemudian saling tuding gitu permasalahan yang lalu. Itu gitu. biasa itu. Oke. Itu biasa. Pejabat kita, menteri kita itu paling senang tuh jual kambing hitam. Paling senang. Itu biasa. Dari dulu saya perhatikan tuh komunikasi itu kambing hitam. Dicari siapa yang disalahkan itu. Yang jelas bukan salah saya gitu loh. Salahkan ini gitu loh. Itu kelemahan pejabat tinggi kita termasuk menteri-menteri. Ya. Dilempar ini. Petra tuh dari dulu udah ketahuan mafia. Dulu kita kan pernah juga bikin program di salah satu televisi kan. Kita hajar habis-habisan. Waktu itu hadir Dahlan Iskan, Dirut Pertamina. Wah, hadir semua. Udah hajar habis semua. Tapi dikatakan nggak ada tuh, bohong semua, nggak ada semua. Ternyata kan diungkap sama si Faisal Basri kan, memang ada kan. Ternyata kan dibubarkan gitu kan ya Petra loh. Isu lama itu udah 10 tahun. Itu sudah lama sekali. Oh, saya dengan Pak Fuad sama-sama dulu. Di waktu di televisi itu kita hajar gitu ya. Nah, sekarang ada lagi pembelaan, ya bela Petra macam-macam segala gitu ya. Emang dari dulu itu ya mafia minyak gitu. Nah, rupanya Presiden Jokowi waktu kampanye sudah mengatakan saya nggak takut. Saya akan bongkar tuh mafia minyak, mafia beras kalau. Tapi beras sampai sekarang belum berhasil. Oke. Masih tinggi terus harga beras gitu loh. Iya. Saya kira kesalahan fatalnya itu ya, kesalahan fatal di bidang ekonomi adalah begitu dia duduk, sebelum duduk jadi presiden sudah menteriak BBM mau naikkan. Luhut Panjaitan itu jauh hari sebelum dilantik presiden sudah mengatakan kita akan naikkan harga BBM tanggal 20 November. Saya masih hafal itu, ya, naikkan langsung begitu jadi presiden, jedor naikkan gitu. Kaget publik, waduh. Nah, fatalnya lagi, harga BBM dinaikkan, pas waktu itu harga BBM internasional lagi turun sampai $50 per barel gitu kan. Jadi bingung, begitu itu aneh sekali, ya aneh sekali. Dihantam, dinaikkan begitu, langsung kaget, syok, terus langsung anjlok gitu, daya beli. Nah setelah itu harga-harga barang naik, terus nggak ada gebrakan dari menteri-menteri kita lihat, nggak ada gitu loh. Nggak bisa ngendalikan. Iya. Tapi sebenarnya yang dilakukan oleh menteri-menteri ekonomi dari Jokowi JK dengan saling tuding ini sekarang di publik, sebenarnya itu memperbaiki citra mereka dan juga meningkatkan kepercayaan publik, atau memang ini menjadi salah satu membuat publik tidak percaya? Mau disalahkan dong Caca dong. Oke. Nggak mau disalahkan, bukan salah saya. Tapi akibatnya buruk terhadap pasar, tambah hancur gitu. Sofian Jalil mengatakan ini kan karena situasi internasional. Iya. Jangan disalahkan menteri-menterinya. Menteri Keuangan idem dito juga. Nah itu kambing hitam. Jadi saya bilang memang Pak Ridwan Saidi paling laku nih jual kambing hitam sekarang ini. Nah. Laku sekali Pak. Iya, Bapak kalau ngelihat kayak Nggak gini mau kan, disalahkan menteri-menterinya. orang yang sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden kemudian diungkit sesuatu kesalahan-kesalahan yang lalu, atau mungkin ini juga kita bilang belum tahu ini pasti itu benar gitu kan. Tapi permasalahan petrol melihatnya seperti apa sih Bapak? Iya, saya mungkin beda dengan Cipta Lesmana ya.
Faisal Basri yang dipersiapkan untuk melawan mafia, belakangan dia mengatakan itu Petrol tidak terjangkau sama dia, ya kan? Jadi ini adalah satu sistem, apa itu, satu network di dalam perdagangan minyak yang boleh dikatakan sudah lama ini ada, bahagian daripada sistem perdagangan minyak internasional. Jadi nggak bisa dihindarin. Jadi bukan mafia tuh. Itu kan dia resmi ya. Kalau mafia kan Gelap-gelap, iya. sistem behind dia kan resmi. Iya, iya. Jadi si pembeli harus deal ke situ, si penjual harus deal ke situ. Itu ada satu kesepakatan bahwa kalau pemerintah bagusnya kalau mau minta bagian bilang baik-baik lah ya. Minta bagian gitu. Baik. Itu minta baik-baik, nggak usah bikin heboh begini, dia nggak bisa lawan tuh Petrol. Tapi akibatnya harga BBM kita naik, premium macam-macam. Iya, Selama sekarang, bertahun-tahun, Pak. 3 bulan aja Pak Ridwan, 3 bulan aja ini tidak diaktifkan Petrol itu sampai puluhan juta dolar yang diselamatkan. Sudah ketahuan Pak Fuad. 22 juta US Iya, dollar. betul. Hampir 300 lah miliar. Nah, bayangin itu sekian Jadi puluh kita semua tahun berapa dirugikan, triliun rakyat itu. ya, Nah, kemarin oke. tuh yang dapat Iya. Pemerintah siapa dirugikan, aja itu? pemerintah dirugikan. Bukan. Rakyat dirugikan, Rakyat Pak. dirugikan, pemerintah dirugikan. Oke, nah sekarang dengan dia bekukan ini karena dia tidak Iya. bisa bubarkan karena Iya. badan hukumnya internasional. Lalu apa? Lalu apa? Selanjutnya apa? Ya Sistem kan proses perdagangannya hukum. bagaimana yang akan dia kembangkan? akan ditangani bukan oleh Petrol, artinya oleh Pertamina Oleh Pertamina langsung. sendiri. Jadi tapi yang sekarang ini kan katanya komisi aja tempoh hari ngambilnya $1.32 itu kabarnya dia. gitu kan. Juga dalam waktu sekian bulan sekarang tidak diaktifkan sekian banyak puluh juta dolar. Nah selama ini makanya orang hitung triliun. Nah siapa yang menikmati bertriliun-triliun? Kenapa mesti uang ini perusahaan besar kok mesti beli pakai calo kasarnya begitu Iya, kan? betul ya. Iya. Tapi ditaruh di luar negeri, jadi Iya. kita tangannya BPKP juga mungkin nggak begitu full lah Nggak kalau bisa terjangkau, dari iya, perusahaan dalam jangkau, negeri Nah, kan. ini kan mau melakukan perubahan sistem di dalam perdagangan Iya. minyak Indonesia dengan luar dan sebagainya. Apa itu sudah dipersiapkan dengan baik? Saya tidak kut-kekut dengan Petrol, tapi ini adalah the existing system yang dulu juga digunakan dipakai oleh pemerintah yang terdahulu. Iya betul. Nah, jadi ini Iya. harus dipikir baik-baik. Ini adalah soal sistem yang mau diubah. Jadi bukan soal retorika. Kita balik lagi kemudian bagaimana tingkat ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi JK ini semakin meninggi. Ini juga kalau lihat bagaimana kemudian harga tinggi, tapi daya beli masyarakat tidak begitu baik, menurun Menurun, bahkan. pasti menurun karena inflasi Ekonomi ini. cukup sulit untuk sekarang. Iya, dan Nanti ke depannya seperti apa begini, nanti? menurunnya inflasi itu kelihatannya ya 5-6%, tapi di papan bawah orang kecil, wong cilik. Ini kan tadi saya katakan ekonomi wong cilik sudah tertekan, udah mulai berat betul ekonomi wong cilik. Tapi sebenarnya tertekannya lebih besar lagi dari yang kita bayangin karena penghasilan mereka umumnya tingkat inflasi di bawah itu jauh lebih tinggi daripada tingkat inflasi yang nasional satu. Jadi selain ekonomi cilik tadi mulai rusak atau turun, sebetulnya mulai menghantam penjualan properti, kabarnya turun sampai hampir 50%. Penjualan otomotif 15% menurun, sampai 20%. Makanan minuman turun 10%. Elektronik, garmen dan sebagainya itu menurun. Tapi ekspor juga menurun. Ya. Jadi ini kalau dilihat dari besaran yang makro maupun yang langsung di pasar kita lihat itu memang berat terpukul. Jadi selama 7 bulan ini memang kayak terus terang aja masih gagal 7 bulan ini Iya. menurun benar Nah, gitu loh. Tapi kemudian aneh Pak Fuad, bagaimana kemudian lembaga memperingkat Standard & Poor mengatakan bahwa outlook Indonesia ini kemudian bergeser dari stabil ke positif. Standar Poor ini kita nggak bisa pegang banget terus Oke. terang aja karena biasanya suka ada agenda. Ini kan saya yang katakan itu kan satu angka-angka tadi dari angka semuanya ya kan. Nilai tukar petani misalnya kita sudah tahu nilai tukar petani menurun, kurs rupiah menurun, kan gitu kan. Pertumbuhan ekonomi menurun. Jadi kalau Standar & Poor yang ada di seberang sono dia bikin cerita macam-macam itu saya nggak tahu juga. Baik. Dia bikin cerita sendiri. bohong itu, Pak Ya, Fuad. dia itu suka punya agenda, suka ini sendiri. Iya. Hari ini kita makan beras plastik, bulan depan kita makan beras beling. Nah, itu waktu kita akhirnya berpindah kepada Kok bisa ya rakyat kita beras itu kan ibaratnya sudah jadi bahan utama kebutuhan pokok kita. Tapi kemudian ada yang palsu. Sebelum sampai ke beras plastik ya, saya ingin bicara dulu tentang argumentasi yang juga dikeluarkan oleh Bank Indonesia
bahwa bangkrutnya ekonomi Indonesia karena Amerika kuat. Gitu kan. Jadi ini tidak bisa main salah-salahkan ya kan, bahwa kita nggak salah. Harus akui bahwa pemerintah yang sekarang ini tidak capable. Kalau dia dikasih panjang waktu 6 bulan lagi, hari ini kita makan beras plastik, bulan depan kita makan beras beling. Jadi Itu Pak kuda lumping. Jadi sebaiknya jatuh aja Pak Jokowi. ya jatuh juga konstitusional. Ya kan, jangan salah, jatuh juga konstitusional, bukan di luar konstitusi. Jadi karena itu menurut hemat saya, mengenai beras plastik ini adalah itu indikasi kejatuhan pemerintah. Karena saya mengalami menjelang kejatuhan Pak Karno juga ada beras plastik. Iya. Jadi itu waktu beras plastik bukan hal yang baru. Kita mengerti beras plastik itu waktu kampung saya gempar. Karena kan orang karena agak susah sayur mayur ya. Iya. Dia bikin nasi goreng, itu kan nggak bisa digoreng. Beras plastik. Itu kira-kira sekitar Februari Maret 65. Nah itu waktu kita akhirnya berpindah kepada nasi jagung. Iya. Kok saya nggak ngalamin Pak Ridwan? Umur ente berapa? 65 masih anak masih pitik. Masih pitik. Gimana saya, Be? Saya 17 tahun waktu itu. 6 Februari 65 Iya. itu masuk itu beras plastik. Iya. Kita masih memilih nasi jagung. Pertama adalah ada nyanyiannya dikarang oleh Oslan Hussein mengenai nasi jagung, ya kan? Yang kedua, Oslan Hussein nyanyi lagu nasi jagung itu ada. Nasi jagung betul. Ada nyanyiannya. Ada tahu. Lalu kita akhirnya lebih suka nasi jagung daripada beras plastik Iya. yang dikirim. Jadi beras plastik ini bukan satu isu yang sembarangan. Bukan isu yang sembarangan. Ini adalah indikasi pemerintahan akan jatuh. Kita bicara empirik. Oke, sabar dulu. Iya. Ilmu politik itu tidak ada gunanya di Indonesia diajarkan. Karena ilmu politik di Indonesia, lihat pakar-pakar politik yang tukang survei itu kan pakar politik. Kakang survei ya kan. Nggak ada gunanya karena politik di Indonesia itu empirik, bukan Iya, teoritis. emang. Jadi kalau kita tidak punya kekuatan empirik, kita tidak bisa membaca politik Indonesia ke depan. Ini pemerintah jatuh dari beras plastik. Oke, tapi bisa dijadikan masukan. Tapi sebenarnya saya sedikit kecewa ya, Be. Kemudian bagaimana pada saat ini kemudian mencuat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait pemerintah katanya harusnya rakyat dong yang teliti. Nah, sedih saya. Rakyat Kok bisa teliti gitu gimana rakyat nih? teliti untuk memilih beras? Orang pasar juga beli dari Iya. bukan impor tengkulak lah ya, Iya. tengkulak. Dan tengkulak juga nggak tahu tuh beras dari mana datangnya. Ini kita nggak bisa lihat, orang mengatakan itu dari Cina. Oke. Jadi oleh karena itu saya mengatakan yang paling bagus barang buatan Cina cuma korek kuping. Yang lainnya nggak bisa dipakai. Peniti juga peniti bagus. Peniti. Iya peniti, korek kuping, pastel, bakal konde. Cuman itu, lainnya nggak bisa. Jadi karena itu menurut hemat saya, kita nggak bisa dong. Itu putihnya sama, Iya. modelnya sama. Kami di kampung saya, besar, sekampung heboh. Karena Iya. nggak bisa dibikin nasi goreng, dia begini. Kental kayak Iya, iya, ongol-ongol. iya. Oke. Kayak ongol-ongol, gimana ongol-ongol digoreng? Baik, Prof, bahas dulu dong, Prof. Ini pada saat beras plastik kemudian mencuat, tapi kemudian respon yang dilakukan oleh Menteri-Menteri Ekonomi ya masih biasa-biasa aja, nggak terlalu Ya, banyak itu- yang bisa terobosan yang dilakukan. Iya, itu nggak sensitif, lagi-lagi cari kambing hitam lagi. Oke. Publik disalahkan. Publik yang mesti pinter-pinter pilih gitu kan, katanya begitu kan. Heeh. Ya salahkan publik lagi gitu loh ya. Mesti kan pemerintah punya kewajiban mengusut gitu loh, mengusut dari mana datangnya beras plastik ini. Bisa diusut diusut kalau mau bisa gitu loh. Jangan kita dong disuruh usut kan kita. Pemerintah, saya bilang pemerintah. Pemerintah. Ngusut. Masa masyarakat yang Pemerintah ngusut. ini mandor kawat, kerja kendor, makan kuat. Baik, nah kalau misalnya kita melihat bagaimana kemudian, nah sebenarnya juga sempat dibahas gitu, selain juga mafia-mafia migas, ada juga mafia-mafia beras. Apakah memang kemudian mafia beras internasional juga ini juga menjadi salah satu faktor kemudian ini juga mungkin tidak juga di Dulu Indonesia? kan beras ini karena bahan kebutuhan pokok itu dalam kendali Bulog. Ya. Bulog mempunyai kewenangan yang penuh dulu itu. Dan waktu Bulog masih penuh sekurang-kurangnya harga terkontrol, beras selalu ada, harga lebih murah dan gak ada kejadian-kejadian begini. Ya. Kemudian mafia-mafia itu menghancurkan Bulog. Bulog sudah nggak bisa berperan lagi, kemudian dikerjain oleh para mafia. Mafia ini dapat dukungan juga dari internasional kan. Itu untuk ini di Indonesia dia akan jadi pasar bebas.
rakyat yang jadi korban, bukan hanya harga mahal, sering dipermainkan, kemudian sekarang ada beras palsu dan busuk dan sebagainya. Nah ini mestinya peran Bulog itu diberi kewenangan penuh, jangan ragu-ragu. Ini karena takut, terus terang aja ya, takutlah waktu itu sama IMF dan sebagainya itu. Supaya dikasihkan aja ke pasar. Nah pasar siapa? Paling beberapa orang, 5, 6, 7 orang yang pegang itu pasar. Orang-orang kuat kapitalis semuanya maunya cari untung ya kan. Jadi mesti karena barang pokok kembalikan ke Bulog. Yang rakyat menginginkan itu setuju, tinggal itu diawasi yang benar, dikuatin yang benar gitu loh Bulognya. Kalau ada apa-apa yang ditampar juga jelas. Kalau sekarang kan mafia barang nggak jelas. Tapi anehnya Bulog mengatakan kami nggak punya cukup anggaran Betul. untuk Ya, memang karena membeli, tidak. mesti kan Dulu- dibeli semua gitu Dulu kan? kan dikasih anggaran, Iya. ketika Bulog itu dikasih penugasannya itu Iya. penuh untuk kontrol harga dan Iya. kontrol stok, Iya. pemerintah membackup penuh. Pemerintah mesti kasih anggaran, Caca berapapun Bulog Iya. butuhkan karena ini kan Iya. penting sekali beras gitu Tapi kan? karena memang ini Bulog sekarang dianggap kayak perusahaan biasa saja, Iya. Perum kan. Makanya ya kalah dengan para mafia yang Mafia namanya ini. itu sekian perusahaan besar Iya. beras ini. Itu memang sengaja Bulog itu dikerdilkan perannya, modalnya dan sebagainya. Iya. Supaya kejahatan-kejahatan ini bisa berlangsung, rakyat lagi yang jadi korban gitu. Baik. Nah kalau sudah sampai kebutuhan pokok itu juga palsu, nah udah was-was tiap hari nih kita ini. Tapi Ca, kalau Mbak Fit tadi tentang beras plastik, Iya. kok saya menaruh harapan besar ini Ca. Kenapa? Akan bermunculan banyak pabrik-pabrik ember plastik dari limbah-limbah beras plastik. Oh gitu ya. Gimana Mas? Kesulitan, ya. Saya jujur sebagai mantan presiden ya. Weh. Semalam saya bermimpi. Iya. Jadi intinya ketika kondisi ekonomi nggak bisa diatasi, ada 3 tokoh dari Amerika mau datang. Yang pertama adalah Batman. Dia datang membantu mengentaskan kemiskinan. Dia terkendala dengan mobil karena mobil dari Amerika diimpor, pajak bea masuknya tinggi kan? Nggak bisa. Yang kedua Superman. Superman begitu masuk dia terkendala dengan undang-undang pornografi. Oh. Karena dia pakai celananya di luar. Di luar. Kan? Nggak boleh. Yang ketiga ada Catwoman, dia kalah sama kucing garong. Jadi intinya hanya kita lah yang bisa menyelesaikan, pemimpin kita gitu Mbak Caca. Iya. Bukan kucing garong. Ya pemirsa, Bukan kalau kucing memang garong. kebijakan perekonomian kita tadi sudah dibahas, beberapa memang diberi garis merah atau rapot merah. Kemudian mengapa pemerintahan Jokowi JK agak maju mundur untuk melakukan reshuffle kabinet khususnya untuk menteri-menteri ekonominya. Nanti kita akan bahas sesaat lagi, hanya di Resmi. Pemerintahan Jokowi JK masih maju mundur untuk melakukan reshuffle kabinet. Iya kan Memang nggak berani atau gimana nih Prof? di kalangan pemerintah sendiri pendapatnya tidak sama, berbeda gitu loh. Ada yang mengatakan lebih cepat lebih baik itu Pak JK gitu ya. Tapi terakhir Pak Jokowi mengatakan iya, nanti kita lihat dulu gitu loh. Jadi saya lihat kan Pak Jokowi juga kan dapat masukan dari pimpinan ketum-ketum itu kan, partai-partai politik kan. Ada yang mengatakan reshuffle tidak menjamin gitu loh. Jadi yang simpang siur. Kalau orang tanya saya mengatakan dengan tegas harus reshuffle. Jokowi harus reshuffle kabinetnya. Lebih cepat lebih baik. Makin lama makin babak belur ekonomi ini, ya, makin hancur dan makin goyang posisi Presiden Jokowi. Harus yang di reshuffle semua orang sudah tahu, terutama tim ekonomi dan tim hukum. Copot satu-satu semua ya. Nah, kalau begini makin jelek. Mau ngarepin apa lagi? Ya. Jadi lewat forum ini kita mendesak Presiden Jokowi cepatlah. Oke lah, abis ini puasa setelah lebaran nggak ada maaf lagi. Walaupun teman saya Pak Ridwan mengatakan udah terlambat Pak Cipta, ini udah terlambat ya, udah nggak keburu lagi katanya. Enggak lah, reshuffle masih ada harapan Pak Ridwan gitu. Kalau nggak makin ambruk pemerintahan Jokowi. Percaya sama Cipta Lesmana. Percaya. Oke, nah kemudian yang menarik juga kita ini menjelang bulan puasa tapi publik agak sedikit lebih enak gitu hatinya karena kemudian Pertamina mengatakan nantilah kita Pertamax naikkan setelah Lebaran katanya gitu. Iya, ada mereka mengendalikan harga yang dia kuasai sendiri aja nggak bisa. Iya. Ya kan? Apalagi nanti Iya, kemudian kan dia nggak sistemnya ada akan lewat pesaing dalam Pertamina saja. menentukan harga. Ya kan, mau oktan 88, oktan 92, kan dia nggak ada pesaing. Mengendalikan itu aja dia nggak bisa. Jadi kuda yang dia tunggangin sendiri, milik dia sendiri, dia kagak bisa kendalikan aja, apalagi dia mengendalikan yang lain. Jadi ini persoalannya tidak kapabel. Mau diri sapal saban beduk lohor juga nggak ada gunanya. Ini adalah the whole system, the whole entitas dari di pemerintah udah hancur. Baik. Ya nggak bisa. Kita lihat ya, jangan kok 6 bulan udah disapal. Yingluck tuh nggak sempat berkantor. Mursi berapa bulan. Jadi nggak ada soal skala perubahan di dunia begitu cepat. Jangan kita kira
perubahan politik di Indonesia, faktor-faktor yang bermain cuma Indonesia kita sendiri. Partai politik yang udah ngebet, ya kan, kepengen gantian jadi menteri. Bukan itu. Itu salah melihat Indonesia hanya dari kacamata Indonesia. Jadi menurut hemat saya ini nggak bakal lama ini barang. Jadi nggak ada gunanya di reshuffle. Oke, tapi kira-kira ini akan dilakukan nggak sih untuk pemerintahan Jokowi JK sendiri? Saya pikir kalau dari sudut yang tadi sudah saya katakan beberapa item ya, misalnya kredit perbankan juga ada cenderungan menurun, APBN juga kelihatannya semakin seret, semakin berat ya, laba-laba perusahaan, keuntungan perusahaan itu juga terutama yang di Go Public itu juga kemarin sudah diumumin menurun. Kredit macet juga mempunyai kecenderungan menurun, cadangan devisa juga kecenderungannya akan menurun, paling tidak bisa dinaikkan. Tadi petani makin miskin dan sebagainya kan. Nah, kemudian menghadapi bulan puasa, itu saya terus terang aja sengaja pergi ke Tanah Abang. Salah satu indikasi pasar besar gitu ya di Tanah Abang. Itu tidak seramai tahun yang lalu, terasa betul sepi pada sedih gitu loh. Ya keadaannya buruk. Jadi feeling saya puasa tadinya diharapkan betul mungkin bisa sedikit mendongkrak. Namanya konsumsi kalau puasa itu kan naik menghadapi lebaran. Tapi daya dongkraknya puasa dan lebaran tahun ini mungkin juga ya hanya segitu-segitu aja. Habis itu akan balik terpuruk lagi. Makanya kalau tadi ada bilang standar Pur itu mengatakan akan lebih bagus segala macam. Saya sih udah menduga itu udang di balik batunya karena ada tawaran kredit dari Bank Dunia lah, itu kaitannya ke situ aja yang 11 miliar itu kan. Yang kemudian dikritisi oleh para analis atau ekonom kita adalah bahwa kemudian kebijakan menteri-menteri ekonominya itu terlalu repot, lama untuk membahas permasalahan ekonomi makro, tapi yang mikro juga tertinggal gitu. Mesti turun semua nih Menteri Perdagangan, Bulog semua gitu kan. Betul-betul amankan. Sebab kalau harga makin tinggi. Mari Pengas tuh kerjaannya turun ke pasar. Operasi pasar. Diapain tuh pasar? Untuk menekan. Operasi pasar, Pak Cik. Menteri-menteri itu ke pasar cuma ngeliat-ngeliat terus tanya-tanya. Nah, Ini Indonesia luas Bang Proke, dia mau bolak-balik tiap hari ke pasar kayak ibu-ibu belanja juga nggak ada Ini apa-apanya. pencitraan lagi. Pencitraan doang. Berapa 1 liter gitu kan. Itu, gitu kan. saya pikir emang kurang kerjaan tuh pada. Yang sangat mengherankan pernyataan BIN minggu lalu yang dimuat oleh sebuah surat kabar Indonesia dalam darurat pangan dan energi. Oh iya, saya itu baca. jelas di sebuah koran pagi, ya kan? Itu kok nggak ada tanggapan. Kita akan bahas sesaat lagi, hanya di Respon. Utang dalam bentuk valuta asing itu sudah mendekati 4.000. Dari saat misalnya melihat data-data yang kemudian dikeluarkan bahwa saat ini katanya ekonomi kita juga tidak buruk-buruk banget. Di ISG katanya tembus 5.300, rupiah menguat, surplus neraca perdagangan juga katanya. Gimana sih itu Pak Fuad? Gimana bilang rupiah menguat? Sekarang gini ya, utang falas kita ini juga mulai harus diwaspadai. Utang dalam bentuk valuta asing itu sudah hampir 300 miliar US dollar atau kira-kira sudah mendekati 4.000 triliun, luar biasa. Nah, sehingga rasionya itu utang luar negeri ini yang falas ya kepada PDB sudah 33,5%. Padahal sejak masa reformasi kita udah pernah mencapai angka cuma 20-an. Sekarang udah 33,5% dan cenderungnya naik. Kemudian debt service ratio, yaitu rasio antara kewajiban-kewajiban kita dengan pemasukan dengan dari duit falas ekspor itu ya. Angka amannya itu 30%, ini bagi orang-orang yang sok ngerti makro kan segala macam. Sekarang itu sudah 56%. 56%. Ya 56 Pak, dianggap ini udah memang berat juga ya kan. Nah, rasio yang tadi itu, rasio utang yang 4.000 triliun dalam nilai rupiah atau 300 miliar US dollar itu 44,5%-nya pemerintah, 55,5%-nya itu swasta. Nah, dengan kondisi, saya tambahin lagi, tahun ini, tahun 2015, Bursa Efek Indonesia itu mentargetkan 32 perusahaan harus untuk jadi emiten, artinya perusahaan yang IPO, yang go public perusahaannya. Udah hari gini cuma 4. Jadi kira-kira nanti jangan paling nambah berapa biji lagi, jangan-jangan 4 atau kurang. Jadi kan banyak target-target yang nggak dicapai. Ya. Jadi kita itu harus pakai angka yang real. Kalau soal rencana pemerintah mau bangun sekian, itu mah bebas ngomong, mah nggak pakai metere. Bebas aja, nggak ada pajaknya orang ngomong kan. Jadi orang jangan terpukul antara yang direncanakan. Mau begini, mau bebas aja ngomong. Iya. Kalau Pak Jokowi minta Pak Fuad misalnya gitu loh. Kita nggak usah berandai-andai apa. Kita mau berbicara yang konkret-konkret itu, siapapun juga yang menjalankan polisi-polisi cepet. Ini cepat, iya. Pak Fuad bilang ini menteri-menteri supaya melakukan terobosan.
Itu adalah istilah sepak bola. Zaman Belanda disebutnya doorgebrak. Apa itu maksudnya? Doorgebrak melakukan terobosan dari barikade Menggebrak pertahanan gitu ya? lawan. Doorgebrak dipanggilnya kan. Nah, itu dilakukan. Itu bisa dilakukan oleh pemain bola. Kalau kita umpamakan sepak bola. Lah ini dia nendang bola juga kagak bisa. Ini menteri-menteri pada. Kalau kita umpamakan pada sepak bola gimana kita suruh bikin terobosan? Menteri bisa bikin kebijakan dong. Iya, kebijakannya 6 bulan ini ancur-ancuran. Gimana? Ibaratnya ini pemerintah dari data-data yang diungkapkan oleh Pak Fuad Bawazir, itu kita umpamakan kepada Erluji, jam tangan, kita bawa ke bengkel di Pecenongan, dia bilang, wah Pak mendingan beli Iya. baru aja deh Pak, ini udah kagak bisa dibetulin. Baik. Nah, Prof, apakah memang nunggu harus parah banget baru Presiden berani mereshuffle? Nah kalau saya yakin setelah Lebaran reshuffle, Oke. saya yakin. Terutama ya menteri-menteri di Kalau bidang terus-terusan ekonomi. begini Sampai ya menunggu tadi. reshuffle kira-kira apa yang harus dilakukan oleh para menteri-menteri? Dia lempar anduk. Itu aja lempar anduk. Lebaran semandi langsung. Kayak gitu. Lebaran do KO. Cak, aku khawatir gitu ya. Jadi pemerintah ini nanti bukan mengentaskan kemiskinan, tapi menetaskan kemiskinan. Tambah banyak. Kita berharap tidak seperti itu. Ini pengalaman saya dulu di tahun 2009. Saya ada 3 kandidat wakil presiden dulu Pak. Wih. Jadi saya dipasangkan dengan Pak Ihsanuddin, SBY dengan Ihsanuddin. Saya nggak cocok. Saya berkata tidak gitu kan. Nah ini yang kedua yang saya agak harus berani ambil keputusan. Saya dipasangkan dengan Burani. Akhirnya SBY berani. Tapi istri saya marah-marah. Akhirnya saya jadi pribadi yang nggak berani. Intinya adalah Pak Jokowi mesti pilih yang terbaik untuk kemajuan bangsa ini. Kira-kira gitu Mbak. Baik, pemirsa. Dalam sebuah negara, kestabilan perekonomian itu menjadi tolok ukur keberhasilan suatu negara. Saya Ca Anissa mengakhiri respon pada malam hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.